Artinya, modal untuk sukses hidup di dunia dan di akhirat itu sudah diberikan. Nah, gitu ya. Ada beberapa manusia yang mengoptimalkannya, ya. Ada yang masih menidurkannya. Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna. Nah, ya. Masih belum mengoptimalkannya. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ada orang-orang yang lebih banyak mengisi waktu-waktunya dengan thalabul ilm, misalnya ya, menuntut ilmu, baca buku dan lain-lain ya. Ada yang lebih atau bahkan sebagian dari kita itu menidurkan akalnya. Nah, ya, menidurkan akalnya, tidak mengajaknya bergerak ya. Dalam hari-harinya lebih banyak diajak tidur, lebih banyak diajak santai ya. Lebih banyak diajak tidak belajar dan lain-lain. Nah, oleh karena itu ini langkah pertama kita ya, mengoptimalkan 4 potensi yang ada pada diri kita ya, untuk menjadi orang tua ataupun nanti penyuluh pengasuhan gitu kira-kira. Jadi setiap kita punya kesempatan untuk menjadi penyuluh pengasuhan sebenarnya, karena kita hidup di antara keluarga-keluarga lain ya, hidup di antara orang-orang lain, rumah-rumah tangga lain dan lain-lain. Maka disinilah kita diharapkan bisa melakukan watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr ya, saling mengingatkan ya akan kebenaran juga dengan sabar, dengan penuh kesabaran ya. Karena apa? Karena kita ingin ya membangun keluarga yang baik ya. Jika ada satu keluarga di sini ya, misalnya dia benar-benar ya mendidik putra-putrinya dengan baik dan lain-lain ya, namun anggota keluarganya ini aktivitasnya akan banyak keluar rumah juga ya, apakah bekerja, apakah sekolah, dan kegiatan-kegiatan lainnya dan lain-lain. Maka jangan sampai, nah, ketika bertemu dengan orang-orang lain di luar yang di sini sudah dididik dengan baik ya, kemudian menjadi, nah, ketularan kurang baik karena pengaruh dari luarnya. Nah, disinilah, jadi artinya disinilah upaya maksimal kita untuk menjadi orang tua yang baik ataupun memberikan pendidikan kepada orang tua yang lain agar mereka mampu menjadi orang tua yang lebih baik ya. Sehingga orang tuanya dulu kemudian, nah ya, yang menguatkan 4 dimensi ini. Ya, kita akan coba bahas masing-masing ya. Oke, baik. Yang pertama, ya, setiap kita punya dimensi ruh atau kita merupakan makhluk ruhani, ya, yang kemudian dibekali akal, kolbu dan juga memiliki nafs, ya, secara kajian psikologis, gitu ya. Ruhani, ya, artinya kita adalah makhluk yang selain makhluk jasad. Nah, selain makhluk jasad, jadi kita memiliki jasad, ya, namun jasad ini hidup, ya, setelah ada ruhnya, ya. Maka setiap manusia itu ditiupkan ruhnya ketika yang bersangkutan masih ada di perut ibunya, gitu ya. Ditiupkan ruhnya oleh malaikat, ya. Artinya perjalanan manusia ini sebenarnya sangat panjang, ya. Sebenarnya sangat panjang, jauh sebelum langit dan bumi diciptakan, dan terus akan berlanjut sampai langit dan bumi ini sudah hancur, kira-kira ya. Jadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, ruh-ruh ini sudah ada, ya. Kemudian ditiupkan, ya, pada janin ibu, ya, selama perjalanan di dunia ini. Ada yang lahir tahun 1980-an, 70-an, ada yang 2000-an, ada yang 2000 sekian, ya. Ada yang sebelumnya, ya. Maka kita mengikuti takdir kapan kita dilahirkan, ya. Kita mengikuti takdir kapan kita dilahirkan dan kemudian melanjutkan perjalanan hidup kita tersebut, ya. Maka di suatu waktu lahirlah kita di sini, Kemudian karena pasangan kita juga sudah ditakdirkan, maka bertemulah kita dengan pasangan kita, ya. Dan kemudian ketika ditakdirkan memiliki putra putri,
jadilah kita sebuah keluarga. Nah, jadilah kita sebuah keluarga. Dan keluarga ini ternyata merupakan amanah yang besar, ya, amanah yang besar. Maka logikanya, kalau ini sebuah amanah yang besar bagi orang tua ini, ya, maka orang tua ini perlu belajar untuk bisa membangun keluarga ini dengan baik, ya. Namun hari ini kita melihat, ya, bahwa pendidikan khusus bagi calon orang tua, ya, calon bapak, calon ibu dan lain-lain itu masih sangat minim, begitu ya, masih sangat sedikit, ya. Pendidikan untuk menjadi calon ayah, calon ibu, ya, calon suami, calon istri dan lain-lain ini masih sangat sedikit, ya. Oleh karena itu kita terus bergerak, ya, untuk menambah keilmuan kita sendiri, dan akhirnya kita bisa membantu para calon keluarga-keluarga di masa depan atau keluarga-keluarga yang sudah ada ini kemudian memiliki bekal, ya, memiliki bekal yang lebih baik untuk membangun ini. Karena ternyata tanggung jawabnya berat, ya, tanggung jawabnya berat. Ayah sendiri punya tanggung jawab, ya, memimpin dirinya sendiri. Kemudian ibu, istri juga punya tanggung jawab. Kemudian mereka berdua sebagai orang tua juga punya tanggung jawab, gitu ya, membesarkan, mendidik putra putrinya. Nah, disinilah akhirnya perlu pembelajaran yang terus menerus, ya. Dan agar mereka kuat dan mampu mengarungi ini semua, ya, maka mereka membangun dan mengembangkan kapabilitas spiritualnya, ya, menyadari bahwa dirinya adalah makhluk ruh, menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang sudah dianugerahi akal, ya, antara lain untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang bersangkutan juga sudah dianugerahi qalb, ya, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya, tempat wadah cahaya ilmu, gitu ya. Dan kemudian manusia juga punya daya dorong atau nafs, ya, yang daya dorong ini, ya, bisa cenderung kepada kebaikan dan atau keburukan. Maka tugas kita adalah mengendalikan ini. Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna. Bismillah. Pak Febri, paket pembelajaran hibrida ini terwujud atas sinergi dan kerjasama dengan Departemen Sosiologi Unpad.